Kenalin, aku Inyoman Arista Wisnawa, bisa dipanggil Arista atau Aris. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini, aku bakalan membawakan materi tentang CTF, yang judulnya itu CTF Introduction, Understanding the Basics and Winning Strategies. Jadi, pada webinar ini, aku lebih fokus dalam membahas tentang apa itu CTF dan strategi dalam mengikuti CTF. Nah, ini nih penting karena sebelum kita mengikuti lomba CTF, tentu kita harus tahu ya kayak apa itu CTF, terus itu aturan-aturannya, dan jenis-jenis dari apa namanya uh, tantangan yang dibawakan pada CTF itu. Nah, mungkin kita next. Uh, jadi uh, yang akan aku jelasin kali ini yaitu yang pertama ada yang apa itu CTF, lalu kenapa mengikuti CTF, yang ketiga ada jenis kompetisi CTF, yang keempat yaitu sistem kompetisi, yang kelima yaitu platform latihan, yang keenam ada strategi CTF, dan yang terakhir yaitu tools untuk CTF. Nah, yang pertama yaitu apa itu CTF? Nah, CTF atau Capture the Flag merupakan salah satu kompetisi cyber security yang dimana peserta akan berlomba-lomba menemukan informasi atau flag yang biasanya berbentuk teks. Nah, CTF ini awalnya dikembangkan di DEFCON pada tahun 1996. DEFCON itu konferensi cyber terbesar ya. Biasanya diadakan di Las Vegas kalau nggak salah. Nah, CTF ini biasanya merupakan kompetisi tim. Jadi nanti kalian akan terdiri dari maksimal biasanya 3 orang per tim. Nah, nantinya akan diberikan permasalahan atau tantangan untuk dipecahkan oleh kalian sebagai sebuah tim dengan batas waktu tertentu. Nah, kenapa mengikuti CTF? Nah, sebenarnya CTF ini cukup dipandang ya. Jadi alasannya pertama tentang jelas yaitu bergengsi. Kayak yang tadi aku bilang, CTF ini cukup terpandang. Jadi misalnya kalian pernah menjuarai CTF, pasti akan sangat berpengaruh ke mungkin karir kalian di bidang cyber. Nah, selain itu, uh, dengan mengikuti CTF, kalian juga bisa uh, menunjuk kemampuan kalian. Nah, ini nih agar kalian tuh lebih apa namanya, dilirik lah menyambung dengan alasan tadi. Ini agar kalian lebih dilirik oleh perusahaan ataupun company-company yang membutuhkan skill kalian. Yang ketiga yaitu jelas melatih skill kita. Ya, skill uh, yang kita latih dalam CTF ini seperti problem solving, teamwork, dan skill teknis. Lalu yang terakhir yaitu menyiapkan karir. Seperti yang alasan sebelumnya, dengan mengikuti CTF, apalagi kita sempat menang gitu dalam kompetisi CTF, maka bisa di apa namanya, karir kita juga pasti akan lebih berkembangnya lagi. Nah, selanjutnya yaitu kompetisi CTF. Nah, CTF sendiri sebenarnya ada 2 jenis, yaitu attack and defense dan jeopardy style. Nah, perbedaannya yaitu akan saya jelaskan selanjutnya. Attack and defense. Nah, jenis ini merupakan CTF yang paling awal sekali, yang dimana pada kompetisi ini masing-masing tim nantinya akan diberikan vulnerability box atau biasanya berupa virtual machine. Nah, box ini akan berisi dan menjalankan service yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, setiap tim nantinya akan mencoba untuk mengeksploit kerentanan dari sistem lawan dan mengambil flag pada sistem lawan.
sambil melindungi sistem kalian. Nah, biasanya sebelum dimulai itu untuk bisa saling menyerang satu sama lain, akan diberikan waktu 1 jam untuk menganalisa dan mengamankan VM kalian. Nah, kita juga akan diberikan koneksi VPN yang sama dengan tim lain yang berguna untuk menghubungkan VM dari masing-masing tim. Dalam CTF ini akan ada 2 jenis poin yang bisa kalian peroleh, yaitu yang pertama yaitu point defense. Point defense ini didapatkan dengan melindungi VM kalian. Jadi misal VM kalian sangat aman itu, maka point defense-nya juga akan tinggi. Sedangkan poin kedua yaitu point attack bergantung pada seberapa hebat kalian mencuri flag dari VM lawan. Untuk flag sendiri pada pertandingan ini biasanya penyelenggara akan mengirimkan flag tersebut terus-menerus ke perangkat kita dalam setiap jangka waktu tertentu. Karena hal itu kita mungkin memerlukan membuat script untuk melakukan exploit dan mensubmit flag-nya. Lalu yang kedua yang paling sering diselenggarakan yaitu Jeopardy style. Nah, jenis CTF ini sendiri diinspirasi oleh sebuah acara kuis di Amerika Serikat yang dengan nama yang sama. Nah, CTF ini juga memberikan beberapa tantangan kepada peserta untuk dapat dipecahkan nantinya. Nah, ada berbagai jenis tantangan yang dapat dipecahkan oleh peserta, dan yang paling umum seperti web exploit, kriptografi, reverse engineering, binary exploit, dan forensik. Setiap tantangan tersebut hanya dapat diselesaikan sekali, dan semakin sulit tantangan tersebut, maka poin yang diraih juga akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu tantangan ini biasanya akan menyediakan petunjuk untuk setiap tantangannya, tapi petunjuk ini tidak akan mengurangi poin yang diperoleh. Biasanya tantangan petunjuk atau clue-nya ini akan diberikan untuk tantangan yang memang sedikit yang bisa menyelesaikan. Jadi misal ada sebuah tantangan dalam waktu misalnya 1 jam itu belum ada yang menyelesaikan, pasti akan diberikan clue untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, Jeopardy style ini biasanya diselenggarakan cukup lama ya, biasanya setidaknya itu 1 hari minimal. Ada juga yang 2 hari, tergantung dari kebijaksanaan panitianya. Alasannya yaitu karena tantangannya itu bukan cuma 1 aja atau 2 aja, tapi bisa banyak, mungkin lebih dari 10 tantangan yang bisa diselesaikan. Nah, di akhir kompetisi Jeopardy style ini, peserta akan dimintai untuk membuat write up. Write up itu apa? Write up itu kayak laporan bagaimana cara kalian menyelesaikan tantangan yang ada di kompetisi tersebut. Gitu. Jadi itu juga buat memvalidasi bahwa memang benar kalian yang menyelesaikan tantangannya. Nah, sistem kompetisi. Sebelum dimulai sendiri, biasanya akan diadakan pemanasan gitu, sesi pemanasan. Jadi nanti penyelenggara akan memberikan akses ke platform mereka, karena biasanya platform yang dipakai itu dari panitia sendiri ya biasanya dibuat, jadi beda-beda gitu. Mungkin ada yang pakai platform yang udah ada mungkin, tapi selama beberapa kali saya mengikuti CTF sih mereka buat sendiri ya platformnya. Nah, itu tuh biasanya akan diadakan sesi pemanasan. Nah, untuk soal-soalnya itu terkadang katanya dia tuh lebih sulit dari lomba yang sebenarnya. Tapi enggak sih sebenarnya.
mirip-mirip sih untuk tingkat kesulitannya. Jadi yang saya rasakan selama mengikuti CTF ya. Lalu frequently competed categories atau yang biasanya dipertandingkan. Yang pertama yaitu web exploit, di mana dalam kategori ini kita akan melakukan exploit terhadap kerentanan sebuah website. Nah, untuk apa namanya, kategori ini sendiri kita setidaknya harus mengetahui bagaimana cara kerja dari aplikasi web. Selanjutnya yaitu reverse engineering. Ini juga sangat umum sekali ya, sangat sering sekali buat dikompetisikan, yaitu di mana peserta akan diberikan file yang harus di reverse untuk menemukan sebuah flag. Nah, kemungkinan akan berurusan dengan kode assembly. Jujur saya nggak terlalu bisa untuk kategori ini, karena memang agak sulit ya. Justru kriptografi, yaitu berurusan dengan algoritma enkripsi yang biasanya nanti akan diberikan seperti file teks gitu, yang berisi sifat teks, tapi bisa aja file teksnya nggak gamblang gitu, nggak langsung diberikan, mungkin kita harus cari dulu filenya atau gimana. Jadi nanti banyak banget variasinya. Lalu yang keempat yaitu forensik. Forensik ini sendiri yaitu seperti sebuah cara untuk melacak jejak digital yang ditinggalkan pada suatu perangkat. Nah, untuk kategori forensik sendiri, yang paling penting itu adalah penguasaan tools uh, yang ada gitu. Jadi kita harus tahu banyak tools dan bisa menggunakan tools tersebut dengan baik. Selanjutnya yaitu binary exploitation, yaitu berfokus pada eksploitasi kerentanan pada binary atau program yang telah dikompilasi. Ini juga agak apa namanya, agak susah ya untuk binary exploitation ini. Lalu yang terakhir yaitu steganografi. Mirip dengan kriptografi tadi, akan tetapi berfokus pada analisis enkripsi dan proses dekripsi gambar. Jadi nanti kita akan dikasih sebuah gambar gitu untuk dianalisis gitu. Nah, kategori lainnya yaitu ada OSINT. OSINT ini cukup menarik menurut saya karena dia tuh lebih ke apa namanya? Lebih ke menggunakan logika gini aja sih, apa namanya? Logika sana mungkin bisa bilang. OSINT ini sendiri merupakan lebih ke pengumpulan informasi melalui open source atau dapat diakses publik. Misalnya nanti kalian dikasih sebuah kasus gitu, harus mencari akun apa LinkedIn, terus tuh cari clue-clue di sana. Intinya lebih seru sih OSINT. Yaitu miscellaneous, saya nggak tahu gimana bacanya. Biasanya menjadi kategori abstrak atau tantangan yang nggak termasuk dari semua kategori sebelumnya, masuknya ke miscellaneous ini. Biasanya seperti itu ya. Challenge setting. Nah, ini sistem kompetisi, yaitu ini namanya saya keren sendiri ya, tapi intinya adalah ada dua nanti jenisnya, yaitu all-in, yang dimana soal nanti akan diberikan langsung gitu secara bersamaan. Jadi dari awal kalian sudah dapat mengerjakan soal yang ada di kompetisi tersebut yang kalian ikuti. Lalu ada phase atau wave. Jadi nanti akan ada gelombang-gelombang itu. Jadinya soal dirilis secara bertahap. Selanjutnya clue. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap tantangan itu akan ada clue yang disiapkan oleh penyelenggara. Biasanya clue ini diberikan saat suatu tantangan tidak dapat diselesaikan oleh peserta atau penyelesaiannya masih sedikit dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara.
Jadi misalnya sebuah soal atau tantangan itu cuma bisa diselesaikan oleh dua tim misalnya dalam jangka waktu uh, berapa menit atau jam mungkin, maka akan diberikan clue. Nah biasanya clue ini tuh bukan cuma satu ya, bisa beberapa tergantung dari penyelenggaranya. Nah pemberian clue ini tidak akan mempengaruhi nilai. Jadi kalian nggak usah khawatir nilainya berkurang atau gimana. Ini tidak akan mempengaruhi pemberian nilai. Nah, tetapi misalnya suatu tantangan itu sudah diselesaikan oleh banyak sekali tim peserta, maka penyelenggara tidak akan mengeluarkan clue dari tantangan tersebut. Jadi yang sudah diselesaikan oleh banyak peserta ini akan dianggap sebagai soal yang mudah, jadi tidak akan dikasih clue-nya. Point system. Nah, poin yang diperoleh ini akan berbeda ya tergantung dari kesulitan soal. Semakin sulit soal yang diselesaikan, maka poin yang didapatkan akan semakin banyak. Nah, untuk menentukan tingkat kesulitan ini biasanya ada beberapa metode yang diberikan oleh penyelenggara. Yang pertama tuh sudah ditentuin ya tingkat kesulitannya dari penyelenggara. Misalnya untuk tantangan AB itu mudah, jadi poinnya lebih kecil dan sebagainya. Tapi ada juga sistem di mana uh, dirancang agar melihat dari seberapa banyak tim peserta yang dapat menyelesaikan soal tersebut. Misalnya semua tantangan akan diberikan nilai 500 dulu nextnya. Nanti misalnya ada yang menyelesaikan lebih dari satu, maka nilainya akan berkurang dan terus berkurang. Selanjutnya yaitu write up. Jadi yang kayak yang saya bilang tadi, selain harus menyelesaikan tantangan yang ada, nantinya peserta akan diminta untuk membuat sebuah laporan penyelesaian atau yang sering dinamakan sebagai write up. Nah, waktu yang diberikan untuk membuat write up ini bervariasi tergantung dari kebijakan dari panitia atau pihak penyelenggara kompetisi. Write up ini sendiri sebenarnya nggak ada apa namanya formatnya. Yang penting mungkin kalian sudah uh, apa namanya menyampaikan secara rinci bagaimana suatu soal itu kalian selesaikan. Nah ini nih juga sebagai validasi ya bahwa memang kalian yang menyelesaikannya. Jadi kalian nggak bisa minta apa namanya flagnya aja terus kalian submit, tapi kalian harus tahu gimana cara untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, platform latihan. Uh, di samping kalian harus mempelajari teori-teori dari setiap kategori, cara yang paling efisien untuk berlatih capture the flag ini yaitu ya berlatih ya, langsung mengerjakan soal-soal CTF. Nah, ada beberapa platform atau website yang dapat kalian gunakan untuk berlatih CTF, khususnya Jeopardy style. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di source yang ada di bawah, di kiri bawah. Yang pertama untuk general platform, yang dimana platform ini akan memberikan banyak kategori, jadi bukan cuma satu kategori aja. Yaitu ada Pico CTF, Hack the Box CTF, Try Hack Me, For the Wild. Kalau saya pribadi sih lebih suka pakai Pico CTF ya, karena lebih UI-nya juga lebih enak gitu. Selain itu dari Pico CTF juga memberikan apa namanya terminal Linux untuk kita. Uh, untuk yang lainnya saya belum pernah coba sih, baru pernah coba Pico CTF. Mungkin bisa dicoba juga. Mungkin kalian lebih suka yang lain, boleh. Nah untuk kategori kriptografi ada dua platformnya yaitu CryptoPulse dan CryptoHex. Ini juga sama, saya sebenarnya lebih suka langsung di Pico CTF aja, jadi nggak khusus gini. Tapi kalau kalian misalnya mau khusus di kriptografi aja, boleh coba di CryptoPulse.
mungkin tingkat kesulitannya akan lebih juga, saya kurang tahu sih. Tapi tentu ada alasan kenapa harus khusus ini, apa namanya, untuk platformnya. Untuk steganografi, kalian bisa pakai README. README ini pun sebenarnya uh, general ya, jadi banyak kategori yang bisa kalian selesaikan di sana. Selanjutnya, web exploitation. Untuk web exploitation ini kalian bisa pakai OWASP Juice Shop. Itu tuh kalau nggak salah dia itu kayak berbasis website tapi dari GitHub itu. Saya nggak pernah coba sih juga, cuma pernah lihat aja. Lalu Portswigger's Web Security Academy. Selanjutnya untuk reverse engineering, kalian bisa coba untuk cracksme.one atau challenge.re. Nah, untuk binary exploitation sendiri, kalian bisa coba untuk pwnable.tw. Untuk forensik, kalian bisa coba di README atau di Pico juga ada untuk kategori forensik. Nah, kita akan masuk ke strategi CTF. Selain kalian harus memiliki pengetahuan tentang teritori dari semua kategori tantangan CTF, kalian juga harus memiliki strategi untuk menyelesaikan tantangan CTF. Nah, kenapa penting? Karena kita harus ingat bahwa CTF ini kompetisi tim. Artinya, kita harus memikirkan cara yang efisien untuk menyelesaikan tantangan CTF yang dikompetisikan. Nah, memilih strategi yang akan digunakan tentu akan berpengaruh pada efisiensi kita dalam sebuah tim untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Nah, semakin kita efisien, tentu poin yang diperoleh kemungkinan akan semakin besar juga. Misalnya kalian tidak memikirkan strateginya, bisa aja kalian harus konfirmasi terus menerus gitu, misalnya di Steam. Misalnya kalian mengerjakan tantangan forensik A, kalian harus bilang saya mau mengerjakan ini, sedangkan kalau misalnya punya strategi, kalian udah tahu mana yang akan kalian kerjakan, mana yang tim kalian akan kerjakan gitu. Nah, di sini ada dua strateginya. Lagi-lagi ini untuk nama strateginya saya buat sendiri ya, karena tidak ada nama pastinya sebenarnya. Yang pertama, Jack of all trades, yaitu di mana seluruh anggota tim itu akan melatih semua kategori kompetisi CTF. Jadi nggak ada apa namanya pengkhususan gitu. Kalian harus mempelajari semua kategorinya. Yang strategi kedua yaitu specialization, yaitu membagi spesialisasi masing-masing anggota tim untuk kategori-kategori khusus. Misalnya kalian dalam tim 3 orang, kalian bagi yang anggota A spesialisasi di bidang kategori forensik, anggota B lebih ke misalnya web exploitation, terus tuh kalian lebih ke binary exploitation, itu seperti itu misalnya untuk specialization. Nah, untuk kelebihan dari masing-masing strategi sendiri, kalau Jack of all trades tuh dia lebih mudah berdiskusi saat ada tantangan yang sulit. Jadi misalnya kalian ada menemukan tantangan yang sulit, jadi kalian bisa berdiskusi gitu, karena kalian kan sama-sama tahu teorinya dan mungkin sama-sama bisa gitu untuk menyelesaikannya. Nah, kemungkinan besar juga akan dapat menyelesaikan soal yang sulit. Untuk specialization sendiri, pembagiannya itu udah jelas. Misalnya A dapat forensik, ya pasti dia akan mengerjakan kategori forensik. Kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mengerjakan soal yang sama. Lalu dapat meningkatkan efisiensi waktu. Itu nyambung dengan yang tadi sih. Jadi kalian nggak perlu
konfirmasi itu di misalnya kalian punya grup gitu, kalian nggak perlu konfirmasi ya, aku mau ngerjain tantangan yang ini, itu kan mengurangi waktu ya, walaupun sedikit tapi kan mungkin akan berpengaruh. Kekurangan, nah tentu setiap strategi ini punya kekurangan. Yang pertama, jack of all trades itu kekurangannya ya kurang efisien dalam menyelesaikan tantangan demi tantangan, karena kalian harus selalu apa namanya konfirmasi gitu mau mencoba tantangan yang mana. Untuk specialization sendiri kekurangannya yaitu susah untuk berdiskusi saat mendapatkan kesulitan dalam suatu tantangan. Nah itu lebih ke karena kan udah dibagi ya siapa uh, belajar tentang kategori apa. Jadi mungkin aja akan sulit untuk berdiskusi karena kan beda gininya spesialisasi. Nah untuk menyelesaikan hal tersebut karena ini kan bukan kita tidak boleh melihatnya hitam putih ya, maksudnya dua strategi itu aja. Tapi kita bisa mengkombinasikan strategi tersebut. Nah, dengan kombinasi ini nantinya akan dapat mengurangi kelemahan dari masing-masing strategi. Nah, untuk menggabungkan strategi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan strategi mana yang dominan. Maksudnya, karakteristik dari strateginya akan lebih condong kemana. Misal, kalian condongnya ke specialization. Nah, kalian bisa kayak, misal dari 6 kategori yang tadi, sebentar, uh, nah yang ini, misalnya ada 6 kategori yang dikompetisikan. Nah, kalian bisa bagi gitu ya. Kalau misalnya specialization tapi ada unsur jack of all trades-nya. Misalnya kalian bagi satu tim itu ada 3 orang. Kalian bagi 6 kategori ini masing-masing orang tuh harus mempelajari 2 kategori. Nah, misal anggota kelompok A, anggota A fokusnya di web sama reverse. Anggota B khususnya di crypto sama forensik. Terus tuh kalian dibanyakin sama exploitation. Nah, masing-masing anggota ini juga harus mempelajari satu kategori lebih. Gitu. Tujuannya agar kalian bisa ada misalnya anggota A itu kan web sama reverse, tapi dia juga mempelajari Stegano misalnya. Nah, kalian bingung, ada soalnya kalian bingung tentang dari kategori steganografi ini. Jadi kalian bisa berdiskusi sama anggota A untuk pemecahan masalahnya. Misalnya anggota B, crypto sama forensik, tapi dia belajar reverse engineering. Jadi misalnya anggota A kesulitan dalam menyelesaikan tantangan reverse salah satunya, ya kalian anggota A bisa berdiskusi dengan anggota B. Jadi uh, bisa kalian tetap bisa berdiskusi gitu. Karena kan nggak mungkin kalian belajar semuanya sebenarnya ya. Uh, Mungkin aja sih, tapi pasti ada batasan seberapa jagonya kalian di semua tantangan tersebut. Jadi lebih baik seperti itu sih, dibagi per kategori. Nah, setelah strategi, tools yang harus disiapkan. Tapi ini tidak mencakup semua toolsnya ya. Tentu akan ada tools-tools lain yang harus disiapkan yang tidak tercover oleh uh, saya kali ini. Daftar tools yang dapat disiapkan untuk web exploitation ada Bot Suite, SQL Map, dan Subdomain Finder. Untuk reverse engineering sendiri, kalian bisa uh, menyiapkan G-Hydra, IDE, Mob SF. Kalau nggak salah, tools ini untuk apa namanya memecah aplikasi yang dikasih ya, atau program yang dikasih dengan oleh tantangannya.
Untuk kriptografi sendiri, kalian harus siapin CyberSafe. CyberSafe ini lebih ke website, website sebenarnya. Website untuk dekripsi sama enkripsi teks. Itu lalu ada RSA ZF tool, ini lebih ke uh, memecahkan apa namanya enkripsi RSA. Lalu ada Decode. Nah, Decode ini sendiri sama seperti CyberSafe ya, cuma dia tuh mungkin lebih banyak gininya, apa namanya, algoritma yang bisa di gini, di enkripsi atau dekripsi. Sebenarnya keduanya sama sih, apa sama-sama bagus untuk CyberSafe sama Decode, sama-sama bagus. Tergantung kalian sukanya lebih suka yang mana. Nah, selanjutnya untuk binary exploitation atau PWN itu kalian bisa siapin readelf, format string exploited, dan binary ninja. Nah, daftar tools yang dapat disiapkan selanjutnya untuk steganography yaitu ada OpenStego, StackCracker, dan StackHide. Untuk forensik, untuk kategori forensik ada Binwalk, TCP Flow, dan Audacity. Untuk OSINT sendiri itu ada Setlog, Mail Lookup, Wayback Machine. Untuk apa namanya tools lengkapnya yang bisa kalian cek di sumber di kiri bawah ya. Nah, kalian juga bisa cek GitHub dari uh, orang ini, yaitu https://github.com/gregality/tools. Uh, untuk tools yang disediakan di sini cukup lengkap ya, untuk listnya. Kalian bisa coba. Mungkin aku kirim aja ya untuk linknya. Aku kirim di public chat. Untuk materi dan rekaman apakah akan di-share Kak? Untuk rekamannya itu ada di YouTube. Untuk materinya coba aku tanyain aja nanti ya. Soalnya aku kurang tahu sih materinya bisa diakses di mana. Mungkin aku nanti akan kasih ke panitia, ke admin dari tampil mungkin. Apakah ikutan CTF dari Digital Kominfo? Enggak sih, aku yang sempat aku ikutin tuh di Gemastik di cybernya, walaupun uh, belum beruntung karena lalu sempat di Komfest juga yang diadain sama UI sama di PNB atau Politeknik Negeri Bali waktu itu ada CTF juga. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi karena materi juga udah selesai ya. Oke, mungkin kita diskusi sebentar gitu. TF di kategori apa? Kalau aku lebih suka di forensik sebenarnya. Paling menarik tuh di forensik menurutku ya. Hmm, boleh LinkedIn-nya? Oh boleh boleh. Sebentar ya. Sebenarnya aku belum gini sih, belum apa namanya isi LinkedIn-ku karena agak malas ya. Mungkin nanti kalau ada waktu aku bakal upload-upload gitu. Belum aku rapiin sih. Sebentar ya, aku cari ini. Boleh collab? Gas. Kalau ada yang mau collab boleh.
Sebentar ya, sambil aku nyari, aku ngirim link GitHub, mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Silakan. Nah, itu untuk link ini misalnya. Kalau mau apa namanya? Menjalin terhubung boleh, silakan. Oke, apa mungkin kita coba buat lihat ini ya, apa namanya? Platform Pico-nya dulu. Sebentar ya. Spill GitHub, waduh. Bisa cari ya. Sebentar, aku share screen ya. Ingat ya. Oke, kalau GitHub, GitHub tuh nggak isi apa-apa sih bang. Eh, bisa dicek sih, cuma baru ada beberapa aja sih. Mungkin kita langsung coba melihat ke Pico-nya. Oke, jadi tampilan Pico CTF tuh kayak gini ya bang. Eh, jadi nanti kalian juga bisa pilih apa namanya difficulties-nya, pilih kategori, ada general skills juga. Ini untuk kayak miscellaneous lah. Entahlah bacanya gimana. Ini general skill. Ini juga ada event-eventnya yang dari Pico. Cuma aku nggak pernah ikut sih. Karena jujur udah lama banget gak ngulik-ngulik ya. Udah lama gak ngulik-ngulik. Kayaknya udah lupa sih. Kayak hilang. Lah, nah sekarang lagi. Nah, kategoris. Bisa coba-coba sih kalau mau ya. Langsung. Ini ada forensik juga.
Ini event, sekarang coba. Mungkin kita coba, uh, mungkin kita coba berapa ya? Mungkin coba dah yang dari yang easy dulu. Kita ini dah. Untuk share screen-nya kelihatan ya? Untuk share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya. Oke. Ini kayak yang Lisa sampaikan kan, sini udah dikasih web shell. Jadi kalian bisa pakai ini. Kalau kalian nggak pakai virtual mesin sendiri, tapi bagusnya pakai virtual mesin sendiri sih. Karena ini uh, terbatas untuk penggunaannya, dan kadang tuh dia lambat banget. Jadi bagi yang nggak sabaran mungkin lebih bagus pakai virtual mesin sendiri. Mungkin kita coba untuk berapa dulu ini. Oke, di sini virtualization pickup file, dia tuh dapat file yang mencurigakan ya dibilang. Uh, tapi dia juga mereka nggak tahu apa tipe filenya yang pasti. Kadang di sini untuk examine atau meneliti filenya. Nanti kalian bisa download filenya di sini. Kalau kalian lihat di kiri bawah tuh dia tuh PDF ya. Masuk PDF. Ada flag two of two. Berarti itu kemungkinan flag bagian duanya. Mungkin ada dua flag gitu. Ini untuk hintnya, this problem can be solved by just opening the file in different ways. Berarti in different ways ya. Kita coba. Oh ini bagian belakang dari filenya, dari flagnya. Kan kita bisa taruh dulu di sana. Dan katanya bisa kita uh, apa namanya? Bisa diselesaikan dengan membuka dari berbagai cara. Mungkin kita download dulu ya. Dari berbagai cara. Karena PDF kita dapat. Oke. Mungkin kita berbagai cara. Oke. Apakah bisa jadi download ya? Oh, ikut. Oh ini untuk flag depannya. Pico CTF fluent. Oke. Nah untuk flag sendiri tuh setiap perlombaan tuh ada formatnya sendiri ya. Kayak ini Pico CTF dia kostum awal apa gitu. Nah yang lain juga setiap perlombaan mungkin akan berbeda ya, tapi nggak sama untuk formatnya. Tapi biasanya pasti ada mungkin kata-kata yang sama. Misalnya ini Pico CTF, semuanya flag-flag Pico CTF pasti ada Pico CTF di depan. Itu F1, LU3, N7. Ya, F1, U3, F1, U3, N7. Kita coba submit. Oh, P-nya kecil. Dia salah ya. Nah, kita ini 7 terus uh, nah bisa. Kita coba yang gampang lagi aja biar nggak lama.
Mungkin kita coba scan surprise. Oke, di sini kalian juga bisa lihat tag-tagnya apa aja: easy, forensic, Pico CTF 24, 2024, sell, browser web sell solvable, QR code. I learned about of any art characters will be cool if they want an image instead. Oh, kita dikasih pakai image ya. Karena web shell-nya nggak bisa nampilin image, kita langsung download aja. Additional details will be available after launching your challenge instance. Oke. Baik. Oke. Kita launch coba. Hmm. Oke, kelihatannya. The same file accessible. Oke, bisa kalian akses di pakai ini ya, pakai SSH. Untuk hintnya coba kita lihat aja. QR codes are a way of encoding data. Okay, while they are most known for storing URLs, they can store other things too. Oke, berarti dibilang QR code itu bisa menyimpan hal lain juga selain URL. Walaupun memang umumnya URL gitu kan. Mobile phone app. Oke, berarti mungkin aja kita bisa scan langsung dari HP tuh maksudnya. Phone bisa pakai sidebar tools to convert an image to text. Oke. Nah, kita coba lihat. Di sini uh, disediain QR code. Coba aku dari HP sih ya. Coba ya. Coba dari HP dulu bisa nggak? Oke. Nah ternyata dia tuh langsung ngasih text flagnya. Oke. Mungkin kalian bisa coba scan juga, boleh. Oke. Mungkin kita coba uh, kita coba submit ya. Oke. Can you see? Mana ya? Pas. Eh, sebentar. Kok mati ya? Eh, oke. Entire screen aja. Iya. Kita dan berhasil. Oke. Hmm, apa lagi ya? Mungkin kita coba forensik dah. Tadi forensik sih ya. Forensik. Oh ini, oh semakin forensik ternyata. Kita coba apa ya? Mob Psycho, nama anime ya. Mob Psycho. Mungkin kita dikasih APK. Jadi you know you can unsip APK. Jadi clue-nya itu uh, kita kemungkinan harus disuruh untuk unsip APK-nya atau rubah file APK ya. Oh, set terus this file. Oke. Soalnya kita punya host untuk mencari searching this file, mencari file. Ini kita X ya. Again, kita coba
Hmm, apa nama filenya? Mob Psycho. Kita coba ke unzip. Hmm, eh, kayaknya harus kita ubah dulu ya ininya. Nah, apa namanya formatnya? Kita ubah ke zip, baru kita unzip mob. Oke, di sini ada banyak banget hal di dalam file. Misalnya banyak kan? Nah, oh ada flagnya, tapi sebenarnya ada kita bisa langsung aja sebenarnya cat flagnya, tapi coba kita find dulu ya. Kita hmm, find-nya kalau nggak salah gitu sintaksnya. Oh ya, karena CTF ini aku nggak tahu ya, mungkin ya kan ada AI sekarang segala macam, mungkin bisa aja boleh untuk memakai AI, tapi untuk kayak misalnya lupa apa namanya nggak tahu sintaksnya, mungkin aja boleh, nggak tahu ya, mungkin tergantung dari peraturan dari ujungnya sih kompetisinya. Tapi selama itu nggak langsung dapat flagnya kayaknya nggak apa sih ya. Maksudnya teori-teorinya mungkin untuk pembantu mungkin boleh saja. Cuma mungkin lebih baik ditanyakan dulu apakah boleh. Saya coba file name kalau nggak salah. Nah, harusnya gitu ya. Kita coba sorry, copy, kita langsung cat. Oke, dia tuh sebuah apa nih skripsi. Nah, kita coba ke hmm, mana ya? Untuk buat record. Kita coba apa nih? Nilai pasti code. Nah ini untuk di code ya. Ini enaknya itu kita bisa nyari apa itu. Tapi save kalau nggak salah ini juga bisa sih. Sahabat saya juga bisa. Cuma aku lebih suka ini sih. Walaupun kelihatan kayak kayak apa, website masjid kuno ya, ada jenis segala macam. Dan mungkin UI-nya agak gini. Nah, langsung kita coba dan dia mau. Tapi perlu diingat ini tuh nggak selalu bisa ya, maksudnya identifier nih nggak selalu bisa dengan 100% tahu gitu apa namanya ini nih enkripsi dari oleh algoritma apa gitu. Mungkin aja salah, mungkin gimana. Tapi akurasinya besar sih. Karena ini udah kayaknya udah gede juga. Sorry. Kok itu? Kita coba ini kok. Kita coba kasihkan. Oke, itu gak mob psycho. Hmm. Oke, mungkin itu aja ya untuk gini. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau apa? Mungkin kita tunggu sampai uh, 5 menit lagi ya. Kalau ada yang ingin ditanya atau didiskusikan bisa.
Instagram. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, untuk uh, ikut CTF kalau menurutku yang harus dikuasain setidaknya mau coba CTF tuh yaitu command Linux sih. Command Linux dasar kayak cd untuk masuk ke directory atau ls untuk menulis apa aja isi directory kayak yang tadi juga wget untuk apa namanya ngambil file gitu, itu penting sih, sama penguasaan tools di yang dipakai. Terus tuh mungkin bisa pakai Kali Linux juga atau mungkin distro yang lain. Kalau Kali kan udah ada toolsnya disediain, jadi kita lebih gampang kayak Botsuite itu kan udah ada di Kali. Terus tuh Audacity itu juga udah ada di Kali, jadi lebih enak lah, nggak perlu kita install satu-satu. Misal kita perlu analisis jaringan atau traffic jaringan gitu, ada Wireshark yang udah terinstall di Kali juga, jadi lebih enak. Oh ya, mungkin kita lihat ini GitHub dari list toolsnya yang lebih lengkap dari um, Grega Letting. Kita lihat di sini, uh, ini cukup lengkap sih ya. Ini di sini juga dikasih tahu untuk platform trainingnya, Graphical CTF, Capture the Flag, ini Over the Wire, PW Enable. Nah ini cukup lengkap sih. Terus tuh ini ada toolsnya banyak banget yang nggak bisa aku kasih tahu semuanya. Ini ada Jerheman, Katana, itu sudah ada penjelasannya juga apa ini buat apa. Ini untuk ASCII, Converter Tool Online. Ini sabar chef yang saya bilang tadi, yang mirip sama uh, Decode tadi. Ini buat uh, enkripsi. Ini bisa kalian pilih kalau misalnya uh, home base to base 64 misalnya kalian punya enkripsi gitu, kalian bisa pakai, kalian bisa share gini, secara kalau nggak perlu kalian bisa matiin atau kalian hapus saja, atau kalian lihat
uh, platform base. Ini misal kalian perlu enkripsi data misalnya, ini untuk Asia atau gimana. Ini kalian bisa coba-coba juga yang mana lebih enak, kayaknya boleh boleh itu dipakai. Ini Magic nih kayak yang tadi itu, jadi uh, untuk mendeteksi ini tuh pakai uh, algoritma apa gitu bisa misalnya. Ini berarti udah nggak ada nih. Udah nampak katanya ini. Itu sih. Ini untuk sahabat saya ya. Terus itu untuk kriptografi ini ada banyak banget. Ini kayak yang tadi itu yang ikut tadi ada RSA calculator, crack station, itu ini Morse code translator juga ada. Ini untuk Morse code misal sandi kode Morse kalian bisa pakai ini. Ini juga ada steganografi, ada beberapa ini toolsnya. Ini resource nih kayaknya mau manual, manualnya. Ya kan bisa coba-coba akses. Terus untuk web, di sini ada beberapa. Kayaknya ini lebih ke yang tools website-nya. Maksudnya yang berbasis website, kalian bisa cari misalnya. Nah ini bisa start scan. Bisa nggak? Atau misalnya dikasih website gitu misal sama ini tantangannya tuh. Nah ini kelihatan ya subdomainnya hosting tampil.id, staging tampil.id, www tampil.id, kamu pencet .id, itu ada IP-nya, dan beberapa informasi tentang tampil.id yang bisa coba juga. Terus itu banyak lagi, ini ada PWN, um, ini ada mulai dari Ninja yang bisa kasih tahu tadi, ada SS, ASM, Designer, atau buat memecah program misalnya. Terus ini ada Dogball juga. Itu untuk forensik ada forensically, autopsi, formos. Untuk OSIN sendiri ini ada 4 yang disediain, yang di listnya. Ini ada mail from LinkedIn juga, extension untuk menemukan email address dari LinkedIn page. Kalau itu untuk reverse engineering ini ada online decompiler untuk decompile Java, Java class, APK dan yang lainnya. MobSF untuk decompile and reverse APK files. JADX itu ini ada catatan string is useful also on APK files. Oke. Ini udah cukup lengkap. Tapi kalau kalian mau cari lagi bisa cari yang lain. Coba-coba search saja di GitHub untuk tools CTF. Nah, mungkin karena nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri aja untuk webinar kali ini. Yang bisa boleh di apa namanya share webcam, kita dokumentasi. Boleh yang lain boleh open webcam juga, kita dokumentasi bukti webinarnya.
Oke, mungkin aku tunggu sampai oke, ini aku stop dulu ya kayaknya recordingnya. Oke, karena udah dokumentasi juga dan materi juga udah selesai. Uh, Mohon maaf banget bila ada kekurangan atau salah kata. Uh, untuk webinar kali ini aku cukupkan sampai di sini. Makasih semua. Masih yang udah join ya.